Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya damai Yesus Kristus selalu menaungi kehidupan kita. Di kesempatan yang indah ini, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada salah seorang dokter pernah berkata, perbedaan mendasar antara penjara dan biara terletak pada keluhan dan ucapan syukur. Ia mengamati ada banyak tahanan menghabiskan waktu mereka dalam penjara dengan keluh kesah. Sedangkan orang-orang yang tinggal di biara, mereka menghabiskan waktu mereka dengan berdoa dan bersyukur. Ketika seorang narapidana mengubah kebiasaannya dari mengeluh menjadi bersyukur, maka ia mengubah penjara menjadi biara. Sebaliknya, jika seorang biarawan atau biarawati menghabiskan waktu dengan bersungut-sungut, maka mereka akan mengubah biara menjadi penjara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita sulit menemukan maksud Tuhan. Kenapa Tuhan harus mengizinkan pandemi COVID-19 terjadi? Pemerintah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Tidak sedikit dari keluarga Kristen yang mengeluh karena mereka bosan. Ada yang terkena PHK, ada yang terkena pemotongan gaji, dan ada yang harus mendampingi anak belajar dari rumah. Akhirnya timbul berbagai macam konflik dalam sebuah keluarga terkait situasi pandemi COVID-19. Terjadi konflik antara suami dan istri, orang tua dan anak. Muncul perasaan marah, perasaan kecewa, dan bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan karena mereka tidak mengerti maksud Tuhan. Bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan karena mereka tidak mengerti maksud Tuhan di balik semua kejadian tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, bagaimana respon kita menghadapi kesulitan-kesulitan pada masa ini? Apakah kita lebih banyak mengeluh atau kita selalu bersyukur? Paulus memberitakan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah baik atau buruk, sukses atau gagal, sehat atau sakit, kita diminta untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dalam segala hal karena Allah memerintahkannya dan kita mau taat untuk melakukannya. Iman dan kasih yang sejati dibuktikan dari ketaatan kita yang sejati kepada Tuhan. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15, di sana Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kita juga bersyukur karena percaya bahwa apapun yang sedang terjadi, Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin kita belum dapat melihat kebaikan di balik penderitaan yang sedang kita hadapi, penderitaan yang sedang kita alami, tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus yakin, kita harus mengimani bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita untuk melewatinya. Dia mampu mengubah setiap peristiwa, termasuk yang buruk sekalipun, yang sulit sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, marilah kita tetap berpikir positif dan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa akan selalu ada pertolongan Tuhan yang datang dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Karena itu janji Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita.
Bersukacitalah senantiasa. Kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur tanpa batas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.